Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Paralel 1 Manajemen. Kami beranggotakan 4 orang. Nama saya Juangsa NIM K2401201005. Baik, perkenalkan nama saya Zijuil dan Fadilah dengan nomor induk mahasiswa H24012010062. Perkenalkan, nama saya Kornea Mahendra Kusuma. NIM saya yaitu H2401201059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Anadwi, NIM H24012011004. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis manajemen sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, yuk kita nonton cerita singkat tentang PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Maskapai Penerbangan Nasional Belanda KLM mendirikan maskapai baru di Indonesia dengan nama KLM Interinsuler Bedrich atau KLM IIB. Maskapai ini sebagai pengganti maskapai sebelumnya yang bernama KNILM. Pesawat pertama yang dibeli adalah Douglas DC-3 Dakota yang diberi nama Selawah. Pesawat ini dibeli oleh saudagar-saudagar dari Aceh. Penerbangan komersil pertama Garuda pada tanggal 26 Januari 1949 adalah penerbangan dari Kolkata, India ke Yangon, Myanmar. Nomor pesawat RI001 dengan nama Indonesian Airways. Lalu tanggal itu dikenal sebagai Hari Berdiri Garuda. Sesuai kesepakatan konferensi meja bundar, di tanggal 28 Desember 49, KLM IIB dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia dan dirubah namanya menjadi Garuda Indonesian Airways. Di tanggal ini, Garuda sudah menambah satu lagi pesawat Douglas DC-3 Dakota dan melakukan penerbangan yang membawa Presiden Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam penerbangan ini, pesawat sudah menggunakan nama Garuda Indonesian Airways. Di awal hingga pertengahan tahun 50-an, Garuda Indonesia sudah memiliki 38 pesawat, termasuk diantaranya 22 pesawat DC-3, 8 pesawat Catalina Seaplane, dan 8 pesawat Convair CV240. Dan di tahun 1956, Garuda melakukan penerbangan pertama ke Jeddah yang mengantarkan 40 jemaah haji Indonesia menggunakan pesawat Convair. Di era 60-an, Garuda terus berkembang dan melakukan ekspansi. Di tahun 1961, Garuda mendatangkan pesawat Lockheed L188 Electra. Lalu di tahun 1963 mendatangkan pesawat jet pertamanya, Convair 990 Coronado untuk rute ke Hong Kong. Di tahun 1965, Garuda mendatangkan pesawat Douglas DC-8 dan mulai memperluas rutenya hingga ke Amsterdam, Belanda, dan Frankfurt, Jerman, melalui Colombo, Bombay, dan Praha. Setelah itu, Garuda juga terbang ke Roma dan Paris melalui Bombay dan Kairo, Mesir. Di tahun itu pula, Garuda membuka rute ke Cina dan Kamboja. Di tahun 1969, Garuda mengganti logo dan livery pesawat-pesawatnya. Dan di awal tahun 70-an, Garuda mendatangkan pesawat McDonnell Douglas DC-9 dan Fokker F-28. Total ada 62 pesawat Fokker F-28 yang didatangkan oleh Garuda. Ini menjadikan Garuda sebagai pemegang rekor maskapai yang paling banyak menggunakan pesawat Fokker F-28 di dunia. Tahun 1976, Garuda mendatangkan pesawat McDonnell Douglas DC-10 yang pada era itu menjadi pesawat andalan Garuda Indonesia hingga dipensiunkan pada tahun 2002. Setelah itu, di tahun 1980, Garuda mendatangkan pesawat Boeing 747-200 untuk melayani rute jarak jauhnya. Di tahun 1978, Garuda Indonesia mengambil alih maskapai Merpati Airlines, tetapi Merpati tetap beroperasi dengan nama Merpati Airlines. Tanggal 21 Juni 1982, Garuda menjadi customer pertama pesawat Airbus A300B4 yang merupakan varian pertama seri A300 yang dioperasikan oleh hanya 2 pilot dari sebelumnya 3. Hingga tahun 1984, Garuda Indonesia telah memiliki 9 pesawat Airbus A300B4, 8 Douglas DC-10, 24 Douglas DC-9, 45 Fokker F-28, dan 6 Boeing 747-200. Lalu di tahun 1985, di bawah pimpinan Rein Altin Johannes Lumenta, Garuda mengganti logo dan livery pesawat-pesawatnya, logo yang kini menjadi ciri khas Garuda Indonesia. Di tahun 1990, Garuda mendatangkan pesawat McDonnell Douglas MD-11 yang secara bertahap menggantikan pesawat DC-10 untuk penerbangan ke Eropa dan membuka penerbangan pertama ke Los Angeles melalui Honolulu, Hawaii. Pada masa ini juga, Garuda telah mendatangkan pesawat Boeing 747-400 untuk penerbangan haji ke Jeddah. Di tahun 1996, Garuda mendatangkan pesawat Airbus A300-300 yang lebih irit dan dengan hanya menggunakan 2 mesin.
Di tahun ini juga, Garuda melakukan pemesanan 6 Boeing 777 untuk beroperasi pada tahun 2000. Akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an adalah masa sulit bagi Garuda. Dua kecelakaan terjadi di Fukuoka, Jepang tahun 96 dan di Medan tahun 97. Lalu diperparah dengan krisis moneter yang menimpa Asia di tahun 97. Kejadian-kejadian lain juga berpengaruh terhadap operasi Garuda Indonesia, seperti bom Bali pada tahun 2004 dan peristiwa pembunuhan aktivis Munir Said dalam penerbangan ke Amsterdam. Akibatnya, Garuda menunda pemesanan pesawat Boeing 77-nya dan juga pemesanan 18 pesawat Boeing 737-800. Di tahun 2001, Garuda mendirikan anak perusahaan baru, Citylink, maskapai penerbangan berbiaya rendah. Pada bulan Juni 2007, Garuda Indonesia dan beberapa maskapai asal Indonesia lainnya dilarang beroperasi dan terbang ke negara-negara di Eropa. Hal ini akibat kecelakaan pesawat Garuda Indonesia Flight 200 yang tergelincir dan terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Baru hingga Juli 2009, larangan ini dihapus dan Garuda bisa kembali beroperasi di Eropa. Di tahun 2009, setelah larangan ke Eropa dihapus, Garuda melakukan perbaikan besar-besaran dengan program Quantum Leap, termasuk mengganti livery pesawat, seragam staf, logo, dan menambahkan armadanya dari 62 ke 116 pesawat. Garuda Indonesia go public pada bulan Februari 2011 dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT Trans Airways membeli 10,9% saham Garuda senilai 1,53 triliun rupiah. Pada bulan Maret 2014, Garuda Indonesia resmi menjadi anggota SkyTeam. Untuk merayakan ini, beberapa pesawat Garuda dirubah menggunakan livery SkyTeam. Di akhir tahun 2014, Garuda mendapatkan rating 5 bintang dari Skytrack. Rating 5 bintang adalah rating tertinggi yang bisa diberikan kepada maskapai penerbangan. Hingga tahun 2018, Garuda memiliki 143 pesawat yang beroperasi, diantaranya 7 pesawat Airbus A330-200, 17 pesawat Airbus A330-300, 17 pesawat ATR 72600, 73 pesawat Boeing 737-800, 1 pesawat Boeing 737 MAX 8, 10 pesawat Boeing 777-300ER, dan 18 pesawat Bombardier CRJ-1000. Selain itu, masih ada 14 pesawat Airbus A330-900neo dan 49 pesawat Boeing 737 MAX 8 yang masih dalam pesanan. Di tahun 2018, Garuda kembali mendapatkan penghargaan maskapai dengan awak kabin terbaik di dunia. Penghargaan ini sebelumnya juga diraih pada tahun 2017, 2015, dan 2014. Dengan jumlah penerbangan lebih dari 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan layanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Menurut data tahun 2015, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia terbesar nomor 2 setelah Lion Air. Garuda Indonesia mungkin belum bisa menjadi yang terbesar, tetapi sudah menjadi maskapai kebanggaan Indonesia. Nah, begitu untuk sejarah singkat dari PT Garuda Indonesia. Kemudian akan ada perkenalan dari PT Garuda Indonesia sendiri nih yang dibicarakan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia cabang Aba-Aba. Kepada Abang Jiju, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan milik negara dengan kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Garuda Indonesia telah berdiri sejak 1 Agustus 1947, berarti telah terhitung PT Garuda Indonesia berdiri selama 73 tahun sampai saat ini. Saat ini, Garuda Indonesia Group mengoperasikan sebanyak 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan sebagiannya dikelola oleh Citylink yang mengoperasikan sebanyak 58 armada pesawat. Melalui program transformasi yang berkelanjutan, PT Garuda ini telah mencapai atau meraih beberapa pencapaian atau prestasi atau pengakuan di internasional. Di antaranya pada tahun 2017 lalu, PT Garuda Indonesia berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience Association atau APEX, sebuah asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Namun teman-teman, di dalam pelaksanaannya selama ini,
atau dalam perjalanannya selama ini, ternyata PT Garuda Indonesia ini telah menghadapi banyak kendala-kendala ataupun masalah-masalah khususnya dalam pengelolaannya atau manajemennya. Terima kasih kepada Abang Jicu selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia atas pengenalannya dari PT Garuda Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin dalam manajemennya sendiri terdapat masalah dan tidak selalu lancar. Nah, salah satu masalahnya itu akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Owi. Kepada Bapak Owi, waktu dan tempat kami persilahkan. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) di bawah Asosiasi Pilot Garuda (APG) Kamis 28 Juli 2011 berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji yang diterima pilot asing. Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda Isais U. Sulse mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapat gaji sekitar 77 juta rupiah per bulan. Gaji itu masih ditambah biaya akomodasi sekitar 10,3 juta rupiah. Sedangkan kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapat gaji total 43 juta rupiah. Gaji pilot asing itu setara dengan pilot lokal yang sudah mempunyai masa kerja selama 20 tahun. Padahal mereka sama-sama merupakan kapten pilot tahun pertama. Penyebab terjadinya aksi mogok ini karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait pendapatan antara pilot lokal dan asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Garuda menggunakan standar nasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah terbang yang memadai, menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Ya, terima kasih kepada Bapak Owi selaku narasumber yang sangat terpercaya. Begitulah masalah yang ada pada PT Garuda Indonesia. Sekarang kita telah menghadirkan seorang pakar yang ahli dalam bidangnya, yaitu Bapak Kornea. Di sini Bapak Kornea akan menjelaskan seharusnya apa yang dilakukan pada PT Garuda Indonesia untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, untuk Bapak Kornea, waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam menangani permasalahan yang ada, selain masalah gaji, yaitu permasalahan jadwal penerbangan yang bisa saja terganggu akibat aksi yang akan dilakukan oleh para pilot. Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktur manajemen sebagai salah satu upaya inisiatif agar jadwal penerbangan berlangsung secara normal. Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang berdekatan. Ada pula yang mengalihkan para calon penumpangnya ke pesawat maskapai lain seperti yang terjadi di Yogyakarta. Sedangkan dalam permasalahan gaji, para pilot menuntut jatah 39% dari gaji karyawan Garuda yang tersedia. Menurut mereka, sepantasnya para pilot mendapatkan jatah lebih besar karena tanggung jawab mereka yang juga sangat besar. Setelah dilakukannya upaya penanganan untuk permasalahan tersebut, manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Walaupun para pilot cukup kecewa dengan angka itu, atas permintaan dari pemerintah, mereka akhirnya mengurungkan niat untuk mogok yang pernah dilontarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah penjelasan dari pakar manajemen, yaitu Bapak Kornea. Sekarang untuk kesimpulannya, yaitu meski telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun Garuda harus terus membenahi manajemen penggajiannya karena permasalahan ini baru langkah awal dari upaya para pilot Garuda untuk memperjuangkan sistem penggajian sejak 1956. Jangan sampai para pilot berlarian berpindah ke maskapai lain
karena beberapa pilot bahkan sudah melirik maskapai penerbangan asing sebagai tempat berlabuh mereka. Kendati itu, semua Garuda juga harus tetap adil kepada seluruh karyawannya, karena hal itu akan menimbulkan kecemburuan karyawan lain apabila tidak adil dan dapat menyebabkan masalah yang baru lagi. Tidak terasa waktu telah habis. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah.